Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3590-3592. Sesuatu yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Sekte Master yang mendengus dingin, melambaikan telapak tangannya dengan santai, dan aura menakutkan langsung meletus. Tubuh Yulian dan Helena langsung terbang oleh aura menakutkan ini. Kedua orang itu terjatuh ke tanah, muntah darah. Cederanya jelas serius. Yulian berusaha mati-matian untuk bangun, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatan tingkat ke-8 di alam kesengsaraan transendensi Master Sekte Yang, Helena dan Yulian mungkin bahkan bukan semut di depannya. Tekanan fisik saja membuat Helena dan Yulian tidak bisa bergerak. Wajah Yulian penuh amarah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia tidak cukup kuat. Dev melihat ke arah Helena dan Yulian yang terluka, tapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Mungkin saat ini, Dev sudah siap mati, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan Helena dan Yulian. Apakah kalian berdua takut mati? Dev memandang Yulian dan Helena dan bertanya. Tidak takut. Sejak saya mengikuti Tuan Chen, saya sudah lama mengesampingkan hidup dan mati. Merupakan kehormatan bagi saya untuk mati demi Tuan Chen. Dalam hati Yulian, Dev adalah dewa, yang menuntunnya ke jalan terang dan lurus. Bahkan jika Dev hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua sekarang, itu tidak dapat mengubah statusnya di hati Yulian. Master, aku sudah menjadi milikmu. Jika kita cukup beruntung memiliki satu jiwa tersisa, aku masih bersedia bersamamu. Sudut mulut Helena penuh dengan darah, dan dia tersenyum tipis. Melihat Helena dan Yulian, Dev tersenyum. Namun, dalam senyumannya, ada niat membunuh yang tak ada habisnya. Tubuh Dev memancarkan cahaya keemasan, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan perlahan menutupi tubuh Dev. Pedang pembunuh naga muncul di tangan Dev, dan naga itu meraung keras. Di belakang Dev, seekor naga emas perlahan terbentuk. Melihat Dev di depannya, Master Sekte yang hanya bisa sedikit mengernyit. Bagaimana mungkin seorang pria yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua bisa meledak dengan aura seperti itu? Aura semacam ini mungkin tidak lebih rendah dari alam kesengsaraan transendensi tingkat 6. Namun Master Sekte Yang, sebagai biksu dari alam kesengsaraan transendensi tingkat 8, bahkan jika penampilan Dev saat ini mengejutkannya, dia tetap tidak khawatir sama sekali. Jika alam kesengsaraan transendensi tingkat 8 tidak dapat mengalahkan kultivator alam kesengsaraan tingkat kedua, maka dia mungkin akan dibunuh secara langsung. Dev, cepat pergi. Tepat ketika Dev hendak melawan Master Sekte yang sampai mati, sesosok tubuh tiba-tiba melompat keluar dari belakangnya. Kemudian cambuk panjang dipukul dengan keras ke Sekte Master Yang. Ternyata itu adalah Scarlet. Setelah dia melihat Dev dan yang lainnya dihentikan, dia memisahkan diri dari pertarungan dengan Sekte Tianhai dan langsung menuju ke Sekte Tianyang. Kekuatan tingkat ke-7 Scarlet di alam kesengsaraan transendensi bukanlah tandingan Master Sekte Yang. Namun, saat ini, Scarlet hanya ingin menunda Dev agar Dev bisa melarikan diri dari sini. Mengenai hidup dan mati, dia tidak memikirkannya. Namun, kepergian Scarlet menggandakan tekanan pada Seymour dan hantu tua Gunung Iblis. Pertarungan antara hantu tua Gunung Iblis dan Didir sedang berlangsung. Seymour menghalangi banyak anggota dari Sekte Tianhai. Meskipun mereka berdua tahu bahwa Dev diblokir, mereka tidak punya waktu untuk memisahkan diri. Orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, bahkan Master Alam Kesengsaraan Transendensi tingkat ke-7, berani menyerangku. Master Sekte yang mendengus dingin, lalu mengulurkan tangan dan meraih cambuk Scarlet. Lalu kabut putih langsung menyusuri cambuk panjang Scarlet. Melihat ini, Scarlet dengan cepat mengayunkan cambuk di tangannya, mencoba membubarkan kabut putih. Tapi kabut putih itu begitu cepat hingga mencapai mata Scarlet dalam sekejap mata. Kemudian lengan Scarlet mulai membentuk embun beku, yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini embun dingin. Ketika Dev melihat ini, dia hendak mengambil tindakan untuk mengalahkan embun beku di tubuh Scarlet. Dev, kamu pergi saja, tinggalkan aku sendiri, aku akan baik-baik saja, cepat pergi. Scarlet memandang Dev dan meraung keras. Scarlet tahu bahwa jika Dev menunda lebih lama lagi, tidak ada dari mereka yang bisa pergi. Dev mengerutkan kening, melirik ke arah Scarlet yang hendak dibekukan, lalu melihat ke arah Yulian dan Helena yang terluka.
Dia mengertakkan gigi untuk terakhir kalinya, meraih Yulian dan Helena, dan hendak bergegas keluar dari 5 sekte besar. Karena 5 sekte besar dilindungi oleh formasi, Dev hanya bisa bergegas keluar ke arah pintu. Saat ini, Dev tidak punya waktu untuk menghancurkan formasi. Hentikan mereka. Master sekte yang memberi perintah, dan banyak biksu dari sekte Tianyang berkumpul di sekitar Dev. Tapi saat biksu sekte Tianyang menyerang Dev, sinar cahaya tiba-tiba menyelimuti dari atas kepala mereka, membentuk tirai cahaya, menjebak para biksu ini di dalamnya. Tuan Chen, cepat pergi. Ternyata Timothy telah tiba, dia mendengar suara tersebut dan menemukan bahwa orang-orang dari 5 sekte besar ingin menyerang Dev, jadi dia segera mengatur formasi untuk menghentikannya. Tidak mungkin formasi Timothy bertahan untuk waktu yang lama, jadi Dev harus segera keluar dari markas 5 sekte besar. Dev tahu bahwa begitu dia pergi, tidak ada orang lain yang bisa meninggalkan 5 sekte utama. Tapi saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Saat Dev hendak keluar dari 5 sekte besar, sekelompok orang lain menghalangi jalannya. Itu adalah pemimpin sekte Yue dari sekte Tianyu yang berdiri di depan Dev bersama murid-muridnya. Jelas sekali bahwa orang-orang ini tertarik dengan dedikasi dari aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun. Melihat sekte Tianyu di depannya, Dev merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Dengan Helena dan Yulian yang terluka, dia tidak dapat menembus pemblokiran sekte Tianyu apapun yang terjadi. Dalam benaknya, sosok Tuan Xi terus terlintas di benaknya. Karena di dunia sekuler, tidak peduli bahaya apapun yang dihadapi Dev, pada akhirnya Tuan Xi akan muncul tepat waktu. Tapi sekarang, Tuan Xi mungkin tidak akan pernah muncul lagi. Dev mengira Tuan Xi sudah lama meninggal. Pada saat ini, di sebuah rumah besar jauh di pegunungan, Tuan Xi sedang menulis sesuatu. Tiba-tiba, seolah dia punya perasaan, dia melihat ke atas dan melihat keluar jendela. Kemudian Tuan Xi berjalan ke jendela dan melihat ke langit di luar, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tuan Xi, aliansi penyegelan iblis telah mengeluarkan perintah pembunuhan menggunakan transmisi suara ribuan mil. Siapapun yang dapat membunuh Dev akan menerima dedikasi 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Sekarang ada banyak sekte dan keluarga yang siap membuat masalah. Dev juga terjebak di 5 sekte besar di wilayah selatan. Saya takut nyawanya dalam bahaya. Menurutmu, apakah kita harus turun tangan? Seorang gadis dengan sosok anggun masuk dan bertanya pada Tuan Xi. Di level berapa dia sekarang? Tuan Xi bertanya. Dia baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua. Kata gadis itu. Alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua, Tuan Xi menghela nafas pelan, lambat, terlalu lambat. Meskipun kecepatan peningkatannya sudah jauh melebihi kecepatan orang lain, itu masih terlalu lambat. Jangan khawatir tentang dia, biarkan dia mengalami hidup dan mati sendiri. Ini mungkin berguna untuk budidayanya. Jangan biarkan dia berjalan terlalu lancar. Jika dia bahkan tidak bisa mengatasi aliansi penyegelan iblis, bagaimana dia bisa menyelamatkan seluruh klan naga? Tuan Xi, saya khawatir. Gadis itu ragu-ragu untuk berbicara. Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Saya sudah melihat nasibnya. Setelah Tuan Xi selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan membiarkan gadis itu keluar. Setelah gadis itu keluar, mata Tuan Xi berkilat khawatir. Dev, apakah tuntutan kami padamu terlalu tinggi? Aku tahu kamu pasti sangat lelah sekarang, tapi tidak ada cara lain. Siapa yang membuatmu memiliki darah naga emas paling murni yang mengalir di tubuhmu? Ini adalah misi dan takdirmu. Jangan salahkan kami karena kejam. Aku juga ingin membantumu dalam beberapa hal. Aku juga ingin kamu mencapai langit dan menjadi abadi dalam satu langkah. Tapi aku tidak bisa melakukan itu, karena banyak orang menunggumu untuk menyelamatkan, menunggumu untuk memecahkan misterinya. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa melindungimu. Aku hanya berharap kamu cepat tumbuh dan tumbuh. Tuan Xi tampak tercengang dan bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama. 5 sekte besar. Dev dan yang lainnya telah dikepung. Hantu tua Gunung Iblis, Seymour, Scarlet dan Timothy juga terluka satu demi satu. Orang-orang dari sekte Tianhai, sekte Tianyang, dan sekte Tianyu mengepung Dev dan yang lainnya, dengan keserakahan di mata semua orang. Lagi pula, dedikasi dari aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun benar-benar terlalu menggoda. Didir, Master Sekte Yang, dan Master Sekte Yue saling memandang dan tersenyum. Meskipun Master Sekte Luo mencegah mereka untuk mengambil tindakan terhadap Dev, semua orang enggan melepaskan upeti 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis.
Mereka semua punya agendanya masing-masing, dan sekarang mereka bersama. Di mata mereka, Dev sudah menjadi sepotong ikan di talenan, untuk disembelih sesuka hati. Apakah kamu akan bunuh diri, atau kamu akan membiarkan kami melakukannya? Didir memandang Dev dan bertanya dengan bercanda. Dev tidak berkata apa-apa, tapi cahaya dingin di matanya terus berkedip. Pada saat ini, Dev, semua bintang asli di ruang aslinya berkelap-kelip. Karena kematian tidak dapat dihindari, Dev berencana untuk mencobanya dan mengambil tindakan sebanyak yang dia bisa. Melihat Dev masih ingin melawan, Didir dan yang lainnya mencibir di wajah mereka. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Karena kamu tidak bunuh diri, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kalian semua akan mati. Setelah Didir selesai berbicara, aura dari tubuhnya keluar dengan hebat. Sekarang hantu tua Gunung Iblis dan yang lainnya terluka parah, dan hanya Dev yang tersisa. Dia tidak akan mampu menahan aura Didir. Master Sekte Hai, apakah kamu menutup telinga terhadap kata-kataku? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan dingin, diikuti oleh aura besar, yang secara langsung menekan aura amukan Didir. Terlihat Master Sekte Luo datang bersama Master Sekte Chen dan orang-orangnya. Wajah Sekte Master Luo sangat jelek. Melihat Master Sekte Luo, ekspresi Didir sedikit berubah. Master Sekte Luo, kamu tidak bisa menghentikan kami jika kamu tidak meremehkan dedikasi 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis, kan? Didir memandang Master Sekte Luo dan berkata. Bagaimanapun, di belakang Didir, ada Master Sekte Yue dan Master Sekte Yang. 3 dari 5 sekte besar sekarang ingin membunuh Dev, jadi Didir memiliki kepercayaan diri. Kamu juga tidak bisa. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus membunuhku dulu. Sekte Master Luo berkata dengan ekspresi marah. Master Sekte Luo, apa hubungan dia denganmu dengan melindungi anak ini? Mengapa kamu membantunya? Sekte Master yang bertanya dengan sangat tidak puas. Saya tidak melindunginya. Jika dia keluar dari 5 sekte besar kita, saya tidak akan peduli siapa yang membunuhnya, tapi dia tidak bisa dibunuh di dalam wilayah 5 sekte besar kita. Saya tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi saya tidak bisa membiarkan hal seperti ini terjadi di 5 sekte besar kita. Hal yang merugikan orang lain dan menguntungkan diri kita sendiri. Nenek moyang kita mendirikan sekte ini untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kejahatan serta mempertahankan jalan lurus. Meskipun lingkungan di dunia surga dan manusia saat ini sangat rusak, setidaknya kita harus tetap layak di hadapan nenek moyang kita dan menjaga hati nurani kita hingga akhir, kan? Kita tidak bisa membunuh orang begitu saja demi keuntungan kita sendiri. Dan aliansi penyegelan iblis bukanlah hal yang baik. Apa yang telah dilakukan aliansi penyegelan iblis selama bertahun-tahun? Aliansi itu melenyapkan para pembangkang dan menggunakan alasan membunuh iblis untuk terus mengembangkan kekuatannya sendiri. Apakah kamu lupa saat aliansi penyegelan iblis juga ingin mencaplok kita? Master Sekte Luo meraung sekuat tenaga. Namun, Didir dan yang lainnya jelas tidak bisa mendengarkan. Lagi pula, penawaran 100 tahun dedikasi dari aliansi penyegel iblis terlalu menggiurkan. Master Sekte Luo juga sepertinya melihat bahwa Didir dan yang lainnya tidak mau berhenti, jadi dia berkata kepada Dev, ajak temanmu dan pergi dulu. Dev melirik Master Sekte Luo, lalu memimpin semua orang untuk saling mendukung dan berjalan menuju pintu 5 sekte utama. Melihat ini, Didir dan yang lainnya ingin menghentikannya, tetapi dipaksa kembali oleh Master Sekte Luo, jangan paksa saya untuk membunuh satu sama lain. Jika Anda ingin mati, 5 sekte besar tidak perlu ada. Mata Didir dan yang lainnya dipenuhi amarah, tetapi mereka tidak berani menghentikannya, mereka sangat takut pada Master Sekte Luo. Dev memimpin hantu tua Gunung Iblis dan yang lainnya keluar dari markas 5 sekte besar. Kemudian dia melihat ke belakang. Melihat mata Dev, niat membunuh meningkat. Suatu hari, Dev akan kembali. Darah Yulian, Helena dan yang lainnya tidak bisa ditumpahkan dengan sia-sia. Bersambung.